Sesungguhnya politik itu untuk melayani kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi dan golongan. Hai sobat, sehat dan bahagia selalu bersama semua hal yang membuat hidup Anda begitu berharga. Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan diserang habis-habisan, dihujat karena pendiriannya membela Palestina, melaksanakan amanat pendiri bangsa, termasuk Presiden Soekarno untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Sobat, apa yang menyebabkan PDI Perjuangan mengambil pilihan yang berisiko sehingga memantik kemarahan pecinta sepak bola? Apakah ini hanya semata-mata untuk melaksanakan amanat pendiri bangsa? Menurut saya sobat, langkah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan bisa ditafsir secara politik untuk memoles citra PDI Perjuangan di kalangan pemilih Islam, terutama Islam konservatif yang selama ini memberi label kepada PDI Perjuangan sebagai partai yang sekular. Meskipun elektabilitas PDI Perjuangan versi SMRC Maret 2023 masih nomor 1 dengan persentase 23,4% lebih, namun bisa saja PDI Perjuangan sudah memperhitungkan langkah yang diambil ini bisa mengambil hati para pemilih dari kalangan Islam, terutama Islam konservatif. PDI Perjuangan mungkin berpikir tambahan dukungan dari kalangan Islam bisa mendongkrak elektabilitasnya sehingga bisa menang secara lebih meyakinkan. Kemenangan dengan margin yang lebih besar akan memperkuat posisi politik PDI Perjuangan di parlemen. Alasan yang lain sobat, ada informasi bahwa penolakan ini karena ada ancaman keamanan terhadap timnas Israel. Dan ini bisa membawa dampak buruk bagi PDI Perjuangan. Oleh karena itu, mencegah lebih baik daripada membiarkan ini terjadi. Beberapa bulan lagi, pemilu akan berlangsung, dan sebuah kesalahan kecil, apalagi kesalahan besar, akan merugikan PDI Perjuangan, sebaliknya akan dikapitalisasi oleh lawan-lawan politik. Lantas sobat, mengapa Ganjar Pranowo yang selama ini relatif diam dalam membahas isu-isu besar, kali ini ikut nimbrung? Sekali nimbrung langsung menimbulkan kontroversi, dikecam, bahkan diancam tidak dipilih pada Pilpres nanti. Apakah langkah Ganjar ini adalah murni inisiatif pribadinya ataukah dia disuruh oleh partainya? Apakah Ganjar Pranowo sedang diuji loyalitasnya? Ataukah ini adalah strategi dari PDIP untuk mengorbankan Ganjar sehingga elektabilitasnya turun, sehingga ada alasan bagi PDI Perjuangan untuk mencalonkan Puan Maharani? Sobat, menurut saya Ganjar tidak bertindak sendiri, tetapi Ganjar diminta oleh PDI Perjuangan. Mengapa Ganjar yang dipilih sobat? Karena Ganjar sudah terlanjur disukai oleh publik. Ini tercermin dari elektabilitas Ganjar yang selama ini selalu menduduki urutan pertama. Kita lihat survei terakhir dari Indikator Politik Indonesia Maret tahun ini, elektabilitas Ganjar 36,8%, hampir 40% sobat. PDI Perjuangan tentu membuat kalkulasi publik sementara mungkin akan kecewa. Tetapi publik kecewa mungkin hanya berlangsung temporer. Bangsa kita adalah bangsa yang pemaaf, bangsa yang cepat lupa. Ganjaris, pecinta sepak bola, kecewa,
Namun kekecewaan itu hanya berlangsung sementara, mereka tetap loyal. Ibarat pecinta fanatik Manchester United, meskipun klub kesayangannya dibantai Liverpool 7-0, namun mereka tetap loyal. Sekali Manchester United, tetap Manchester United. Sekali Ganjar Pranowo, tetap Ganjar Pranowo. Bagi Ganjaris, sepak bola memang penting. Tetapi kalau diperhadapkan untuk memilih antara negara dan sepak bola, mereka lebih memilih negara. Mengapa demikian? Karena mereka menaruh harapan besar pada Ganjar Pranowo yang dianggap paling bisa untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, paling bisa untuk merawat Pancasila dan NKRI. Jadi sobat, pilihan ini memang berat, namun ketika harus memilih, para Ganjaris meskipun pencinta sepak bola, namun menurut saya mereka akan lebih rasional. Meskipun konsekuensinya timnas kita akan dikenai sanksi oleh FIFA. Kalau kita lihat sejarah ke belakang, pada tahun 1957 kita pernah diberi sanksi oleh FIFA karena menolak bertanding dengan Israel. Kita gagal mengikuti kualifikasi Piala Dunia. Dan apakah setelah sanksi itu prestasi timnas kita merosot? Sama sekali tidak sobat. Bahkan pada era dasawarsa 80-an, timnas kita mencatat prestasi keemasan. Hampir lolos kualifikasi Piala Dunia, hanya kalah oleh Korea Selatan. Timnas kita saat itu dengan nama-nama besar seperti Bambang Nurdiansyah, Ruli Nere, Ricky Yakob, dan Ribut Waidi berhasil mencapai semifinal Piala Asian Games. Bahkan 2 kali kita bisa merebut medali emas SEA Games pada tahun 1987 dan 1991. Sanksi terakhir yang kita dapat dari FIFA tahun 2015 karena FIFA menilai ada intervensi negara dalam PSSI. Jadi sobat, sanksi FIFA bukan hal baru bagi sepak bola kita. Sobat, kembali ke pecinta sepak bola. Mungkin banyak dari pecinta sepak bola yang tidak bisa memaafkan Ganjar. Mereka sudah memutuskan untuk tidak memilih Ganjar apabila Ganjar diusung sebagai capres oleh PDI Perjuangan. Ini wajar sobat dalam negara demokrasi. Sebaliknya mungkin bisa juga banyak dari swing voter atau pemilih Islam yang memutuskan untuk memilih Ganjar Pranowo. Karena di saat calon lain bungkam, Ganjar berani untuk membela Palestina, mengambil risiko. Sobat, saya juga yang termasuk tidak percaya apabila PDI Perjuangan sengaja mengorbankan Ganjar Pranowo untuk mengalihkan dukungannya kepada Puan Maharani. Mengapa demikian? Elektabilitas Puan masih di bawah 2%. Dan apa yang dialami oleh Ganjar saat ini dimusuhi oleh sebagian pecinta sepak bola itu tidak secara otomatis akan mendongkrak elektabilitas Puan Maharani. Oleh karena itu, dengan posisi elektabilitas Puan yang masih sangat rendah, akan sangat sulit untuk mengalahkan Anies Baswedan maupun Prabowo Subianto yang sudah di atas 15% sobat. Sobat, PDI Perjuangan pun tentu sedang mempertimbangkan, sudah masuk dalam kalkulasi mereka bahwa lawan-lawan politiknya berharap agar Ganjar tidak diusung. Karena Ganjar kemungkinan besar akan mengalami penurunan elektabilitas gara-gara sikapnya membela Palestina.
Namun menurut saya justru sebaliknya sobat. Ini makin memantapkan sikap PDI Perjuangan untuk mengusung Ganjar. Karena apa sobat? Ganjar sudah lolos ujian. Ganjar sudah menunjukkan loyalitasnya kepada partai. Ganjar di mata PDI Perjuangan adalah seorang Soekarnois sejati yang loyal dan membela prinsip para pendiri bangsa, prinsip Soekarno, prinsip negara, dan prinsip partai. Oleh karena itu sekali lagi sobat, menurut saya justru PDI Perjuangan semakin mantap untuk mengusung Ganjar sebagai calon presiden. Dan sobat, apakah sikap PDI Perjuangan ini juga akan menurunkan elektabilitasnya? Tentu saja sobat, ada pengaruhnya terhadap elektabilitas PDI Perjuangan. Namun pengaruh itu tidak akan berlangsung lama. Pemilih loyal PDI Perjuangan justru akan semakin menaruh rasa hormat, rasa respek, rasa cinta terhadap PDI Perjuangan karena komitmen keteguhannya dalam menegakkan prinsip. Sobat, seperti kata penyair Libanon Khalil Gibran, orang tidak dapat meraih fajar kecuali lewat perjalanan malam. Begitulah Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan harus melewati malam-malam panjang untuk meraih fajar penuh barokah. Oke sobat, terima kasih sudah menonton. Mari maju dalam berpikir, bersuara, dan menebar kebaikan demi Indonesia Jaya. Saya Bung Klau, sampai jumpa. Sesungguhnya politik itu untuk melayani kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi dan golongan.